Kali ini kita bertemu lagi pada praktikum dasar-dasar genetika. Untuk minggu ini kita akan membahas terkait topik materi praktikum ekspresi gen. Nah, tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana gen terekspresi menjadi protein. Kemudian untuk mengetahui manfaat dan peran gen ampicillin resisten dalam studi ekspresi gen. Nah, untuk mengetahui alat dan bahan apa saja yang kita gunakan pada praktikum kali ini, kemudian bagaimana proses pengerjaannya, silakan adik-adik praktikan simak video berikut ini. Baiklah, untuk praktikum hari ini adalah bahan dan alat yang kita gunakan untuk praktikum ekspresi gen. Nah, bahan yang pertama yang kita gunakan adalah suspensi bakteri E. coli yang mengandung plasmid Pigeon TZ. Kemudian, bahan kedua yang kita gunakan adalah suspensi bakteri tanpa plasmid Pigeon TZ. Kemudian bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah medium LB, kemudian ampicillin, kemudian alat yang kita gunakan adalah yang pertama spreader, kemudian gelas ukur, kemudian mikropipet, kemudian tip, kemudian plastik wrap, LAVC, kemudian oven yang suhunya sudah kita setel di 37 derajat Celcius. Baiklah, untuk prosedur pengerjaan praktikum ekspresi gen, langkah pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu suspensi bakteri yang mengandung plasmid Pigeon TZ, kemudian suspensi bakteri tanpa plasmid Pigeon TZ, kemudian LB padat, kemudian larutan ampicillin. Langkah kerja selanjutnya adalah kita ambil 50 mikro ampicillin, kemudian kita teteskan pada medium LB padat yang telah kita sediakan. Kemudian larutan ampicillin kita ratakan. Setelah larutan ampicillin dituangkan ke dalam LB padat, kemudian ditunggu sampai larutan ampicillinnya mengering dengan cara membiarkannya beberapa menit di dalam laminar airflow, kemudian disimpan dengan posisi terbalik. Oke, di sini kita lihat larutan ampicillinnya sudah mengering. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengambil 50 mikro suspensi bakteri yang tidak mengandung plasmid. Kemudian suspensinya kita
letakkan di atas medium padat yang sudah kita sediakan. Kemudian di sekitar permukaan media padat yang kita gunakan. Setelah larutan suspensinya rata di permukaan medium, selanjutnya petri kita tutup, kemudian kita seal. Tahap berikutnya yang kita lakukan adalah memipet sebanyak 50 mikro suspensi bakteri yang sudah mengandung plasmid Pigeum TEZ. Kemudian kita teteskan di atas medium padat yang sudah kita sediakan. Kemudian larutan suspensi kita ratakan di sekitar permukaan media. Selanjutnya kita lakukan proses pengesilan menggunakan plastik wrap. Perhatikan sekalian, sekarang kita punya medium padat yang berisi suspensi bakteri Pigeum TEZ dan yang tidak mengandung Pigeum TEZ. Selanjutnya, sampel ini kita simpan di dalam oven pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam. Nah, ini adalah hasil dari kegiatan praktikum kita terkait ekspresi gen. Bisa kita lihat bahwa dari dua petri dish yang sama-sama berisi medium LB dan ampicillin, ada koloni bakteri yang tumbuh dan ada yang tidak. Sel-sel bakteri yang mampu tumbuh pada medium yang mengandung antibiotik ampicillin adalah sel-sel bakteri yang memiliki plasmid Pigeum TEZ. Sedangkan pada sel-sel bakteri yang tidak memiliki plasmid Pigeum TEZ, tidak ada sel bakteri yang tumbuh dan membentuk koloni. Baiklah, adik-adik sekalian, demikianlah rangkaian pelaksanaan kegiatan praktikum terkait ekspresi gen. Sampai ketemu di materi praktikum dasar-dasar